Halo semua. Hmm, Kembali lagi bersama saya, Faris Gifari, praktisi SEO yang beberapa tahun pengalaman dan hobi bermain bola di akhir pekan. Pada sesi kali ini, kita akan mengetahui tentang SEO Outreach, yaitu salah satu teknik dari Ovet SEO, yaitu bagaimana kita menghubungi pemilik situs untuk mendapatkan backlink yang berkualitas. Oke, jadi SEO Outreach itu apa sih dan kenapa penting? Jadi SEO Outreach itu adalah aktivitas di mana kita secara proaktif menghubungi pemilik situs atau redaksi media untuk mendapatkan backlink. Nah, kenapa penting? Jadi metode link building ini termasuk dalam off-page yang whitehat dan berpotensi juga gratis. Bisa meningkatkan otoritas domain dan tentunya juga membuka kerjasama dalam jangka panjang bahkan bisa dapat koneksi di tempat lain juga. Nah, tahap eksekusinya gimana? Pertama, kita bisa lihat dulu dari relasi dan komunitas. Misalnya, kalau saya sendiri join komunitas SEO dan digital marketing, jadinya saya mulai dari sana dulu bisa. Nah, jadi cari dulu situs yang satu niche, satu apa namanya, satu topik ya. Nah, ini bisa tukaran backlink misalnya kita hubungin dulu situsnya untuk sering guest posting bisa. Atau kita bisa riset keyword aja di web penelusuran di topik yang kita ada page-nya. Habis itu kita cek tuh ada website apa aja di situ kita coba cari kontak yang bisa dihubungi di situsnya. Nah, habis itu kita bisa cek relevansi konten di mana apakah ada artikel yang sesuai dengan topik situs kita. Jadi bisa nawarin guest posting atau exchange backlink. Terus periksa otoritas dan tentunya spam. Cek gimana otoritas situsnya dan apakah ada spam post seperti post-post yang topiknya terlarang. Tentunya satu lagi adalah verifikasi organic trafficnya. Idealnya itu adalah si trafficnya itu naik secara konsisten dan nggak turun drastis. Nah, habis itu cari kontak dan bikin email outreach-nya. Jadi coba biasanya ada di footer di homepage-nya, homepage di footer, atau coba cek halaman kontak us atau menu di about us. Kalau nggak ada kontak sama sekali ya udah nggak usah tinggalin aja. Harusnya sih situs yang bagus itu pasti ada kontak yang bisa dihubungin. Habis itu kalau udah ketemu kontaknya, kita bikin pesan outreach-nya, template-nya. Mulai dari salam pembuka, ada perkenalan diri dari mana, terus jelasin sekilas tentang situsnya, tentunya Anda sendiri. Habis itu penawaran kerjasama dan kasih kontaknya, kontak kita. Nah, ini contohnya nih, tawaran kerjasama SEO. Ya, nggak mungkin juga nih, contoh aja ya. Bisa aja tawaran kerjasama OPS SEO. Nah, halo admin web atau tim redaksi situs apa. Nah, nama saya ini, pemilik situs atau pengurus ini. Saya menemukan artikel atau post menarik tentang ini. Nah, saya ingin mengajak kerjasama dalam bentuk guest posting atau link placement atau bla bla bla. Nah, kalau tertarik, mohon balasannya atau hubungi saya di nomor sekian. Salam hangat, nama dan kalau bisa pakai logo perusahaan jadi lebih resmi. Nah, ini kita kayak semacam email marketing dasar. Nah, kalau ngirim email yang seperti ini, kalau bisa jangan menjelang weekend atau akhir pekan atau bahkan malam hari. Jadi bisa tenggelam emailnya di tumpukan email. Kalau bisa sih, saran saya emailnya di pagi hari sebelum kerja atau siang-siang sebelum pas zuhur sih sebelum zuhur jam istirahat siang. Nah, terus juga cantumin juga logo sama jabatan Anda sendiri agar ini legit loh, kalau yang ngajak kerja sama. Oke, habis itu ngapain lagi? Ya kita tinggal tunggu responnya aja. Kalau dalam emailnya nggak dibales dalam 2 minggu, ya udah ikhlasin aja. Cari lagi situs lain. Nah, bahkan dari pemilik YouTube ini, akun YouTube ini, pernah juga nih, 3 bulan baru dibales. Tapi kira jadi kok kerjasamanya. Terus bisa juga terima bersyarat, ya hindari paid link yang melanggar Google Guideline. Tawarkan bisa guest posting atau backlink exchange. Kalau memang bisa lakukan exchange, kita dapat backlink, kita dia dapat ini, suatu yang lain itu lebih bagus. Terus untuk better value, jadi makin tinggi traffic target ya makin emang makin susah sih negosiasinya. Jadi pastikan penawaran nilainya tuh setara yang kita tawarin sama mereka juga. Terus terakhir monitoringnya, verifikasi dulu pengerjaannya. Setelah kesepakatan tercapai, ya cek aja gimana, apakah sudah sesuai dengan atau belum backlinknya, dan terus terus juga anchor teksnya lihat ya. Karena kalau bisa sih kontekstual.
dan jangan sampai typo. Jadi biar jelas juga nih, baik itu untuk mesin maupun untuk manusia. Nah, terus jangan lupa untuk evaluasi, mulai dari open rate atau reply rate-nya berapa, dari berapa email, berapa yang buka dan berapa yang reply. Ini nggak bisa pakai MailChimp sih, kalau yang bisa. Terus kalau ngotak mana yang paling responsif, apakah nomor HP, email atau gimana. Terus juga coba A/B testing Outreach juga di judul bisa, nama isi penawaran juga bisa, sama jam penerimaan. Tentunya bisa juga ada peningkatan link velocity-nya gimana, atau penambahan backlink. Makin banyak sampai Outreach ya seharusnya sih kecepatan tanpa backlinknya juga makin nambah. Ya, tentunya Outreach ini memang menantang karena butuh sedikit email marketing skillnya sama copywriting. Ya, responnya juga nggak pasti dan negosiasi ya bisa aja gagal di tengah jalan. Tapi kalau berhasil dealnya ya ada kepuasan tersendiri sih, apalagi organik. Ya, tentunya di apa namanya di Outreach ini kita harus wajib jemput bola. Kita bisa juga intip backlink kompetitor terus tanyain dia apakah open atau enggak dan coba aja tawarin. Ya, intinya sih coba-coba aja kita kayak sales door to door. Ya, semangat dalam outreach memang metode ini cukup effort. Tapi kalau berhasil, ya ada kepuasan tersendiri. Apalagi gratis. Dan kita dapat teman baru juga. Ya, itu saja. Semoga SEO outreach ini bermanfaat. Saya juga terbuka jika Anda ingin kerjasama SEO. Baik itu guest posting atau SEO backlink. Itu kerjasamanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.